Yang lagi kalian lihat sekarang ini adalah puncak dari teknologi gamepad. Yes, ini adalah FlyDigi Apex 5, salah satu gamepad terbaru dari FlyDigi. Dan yang ada di depan kalian sekarang ini adalah yang versi special collab sama game Wucheng Fallen Feathers. Buat kalian yang mungkin belum familiar sama gamenya, basically si Wucheng Fallen Feathers itu game Souls-like fantasi macam Sekiro, Black Myth Wukong gitu-gitu. Dan sebelum gue bahas lebih lanjut soal gamepadnya, gue mau apresiasi dulu nih soal desainnya, karena ini juga bisa jadi pelajaran buat brand-brand peripheral lain. Kalau misalnya mau collab sama sebuah IP, tolong banget nih hire desainer yang beneran emang proper dan bisa ngedesain gitu. Bukan cuma tempel gambar doang di produknya terus jual mahal. Kayak si Apex 5 Wucheng ini, walaupun dia ada teks judul gamenya, aspek desainnya tuh nggak secara eksplisit ngasih lihat kalau dia itu tema Wucheng. Dan jadinya masih bisa dilihat kayak gamepad yang tema budaya Asia Timur aja gitu. Bahkan menurut gue desain Apex 5 Wucheng ini tuh low-key banget sampai bisa gue kategoriin kayak semacam varian warna hitam dari Apex 5. Karena kan memang Apex 5 itu secara defaultnya cuma ada satu varian warna aja, which is yang warna putih biru itu kan. Dan karena memang secara harga juga sebenarnya nggak beda terlalu jauh gitu. Dan sorry banget nih FlyDigi ya, tapi izin, kan memang si FlyDigi Apex 5 ini ada dua versi yang collab-nya. Ada yang collab sama si Wucheng Fallen Feathers ini, sama ada juga yang collab sama Evangelion. Nah, yang versi Evangelion itu tuh masih ada aspek tempel gambarnya. Tapi karena yang Evangelion gambarnya Asuka, dan itu jatuhnya waifu gitu kan, jadi ya masih bisa gua tolerir lah. Anyway, balik lagi ke gamepadnya. Jadi ini FlyDigi Apex 5, gamepad paling premium dari FlyDigi yang secara teknologi bener-bener dibikin sepenuh hati dan gak nanggung-nanggung ya. Gamepad ini dikirimin ke gua sama FlyDigi Indonesia, dan ini juga jadi pertama kalinya gua akhirnya bisa megang seri Apex-nya mereka. Tapi tenang aja, karena FlyDigi itu nggak pernah ngasih brief ke gua, dan video ini juga nggak di-preview dulu ke mereka. Jadi video ini tuh bakal 100% opini jujur gua soal si FlyDigi Apex 5 ini, dan sekaligus jadi first impression gua juga terhadap seri Apex mereka. Karena ya ini pertama kalinya gue megang gitu kan. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu nih kalau si FlyDigi Apex 5 ini harganya start di 2 jutaan, which is harga yang nggak bisa gue bilang murah sama sekali. Jadi gue tuh penasaran, sebuah gamepad tuh bisa dibikin sepremium apa sih sampai ada brand yang berani ngasih harga sampai setinggi ini. Karena so far gue ngerasa Vader 4 Pro gue tuh udah premium banget. Kira-kira ada apa sih dari seri Apex ini sampai bisa dibikin harganya tuh hampir 2 kali lipat dari seri Vader-nya mereka? Well, yang pertama pastinya secara feel pegang aja udah kerasa. Bahkan gue bisa bilang si Apex 5 ini feel-nya emang lebih premium ya dibanding Vader 4 Pro gua. Mungkin mostly karena si Apex 5 ini semua bagian gripnya nggak kerasa kayak plastik ABS gitu. Bagian depannya pakai kayak semacam polikarbonat, terus bagian grip belakangnya kayak soft touch ala-ala mouse Logitech gitu cuy. Jadi udah keset, ditambah ada tekstur kasarnya juga. Jadi gripnya tuh emang enak banget sih. Apalagi secara ergonomis dia pakai bentuk Xbox, layout Xbox juga, jadi udah familiar banget ya. Terus si Apex 5 ini tuh kayak ngasih konsep serba ekstra gitu. Ada ekstra macro button, ekstra shoulder button, lengkap lah. Terus pastinya semua jenis tombol dan mekanisme input juga dibikin kerasa premium banget. Dari mulai face button, D-pad, bumper, extra shoulder button, back button, itu mechanical micro switch semua. D-pad-nya bentuk kotak dan bisa diganti sama D-pad dari gamepad FlyDigi lain, kayak misalnya Vader 4 Pro biar bisa jadi bulat gitu kan. Dan analognya juga bisa diganti karena FlyDigi ada jual versi panjang pendeknya cuy. Udah gitu secara desain juga gua rasa emang diperhatiin sampai yang detail banget ya. Kalian mau lihat gamepad ini dari sisi manapun tetap kelihatan premium. Jadi gua rasa dari aspek apapun, mau itu feel, mau dari looks, itu kayak
bener-bener mantep semua gitu. Nggak ada yang dikorbanin sama sekali, terutama yang di seri Wucheng Fallen Feathers ini. Dan pastinya secara fitur juga si Apex 5 ini nggak nanggung-nanggung ya. Bener-bener dikasih lengkap dari mulai Hall Effect analog yang error rate-nya 0%-an dan bisa diganti jadi mode kotak, Hall Effect trigger yang akurat banget, polling rate 1000 Hz, gyro, turbo, charging dock. Pokoknya semua fitur gamepad yang kalian mau, itu gua rasa hampir semuanya tuh ada di gamepad ini. Tapi nggak cuma itu doang ya, karena di FlyDigi Apex 5 dan mungkin seri Apex yang sebelumnya juga, itu memang ada fitur-fitur yang nggak ada gitu di gamepad lain. Kayak misalnya adaptive trigger, tension adjuster buat analog, dan ada layarnya yang nggak cuma buat pajangan doang, tapi bisa buat konfigurasi gamepadnya secara built-in. Yes, gamepad yang satu ini nggak perlu ngandelin kombinasi tombol-tombol yang bikin kita harus baca user manualnya dulu buat ngatur gamepadnya. Terus nggak perlu ngandelin software banget, karena dia bisa diatur lewat si layar built-in-nya ini cuy. Kayak ada semacam quick setting, mini setting gitu. Tapi tenang aja, layaknya gamepad FlyDigi yang lain, Apex 5 ini juga bisa disetting lewat software kok. Sekali lagi gue ingetin kalau gue itu belum pernah pegang seri Apex 4 ataupun Apex yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi si Apex 5 ini pertama kalinya gue megang seri Apex dari FlyDigi. Tapi setahu gue beberapa update yang ada di Apex 5 ini ada di extra shoulder button, extra back button yang sekarang dibikin jadi pedal gitu yang bisa dicopot pasang, tombol function dan turbonya juga dipindah ke bagian bawah gamepadnya, mounting HP juga dipindah, dongle-nya sekarang pakai teknologi Neuralink, charging dock-nya udah versi baru, dan software-nya juga versi baru. Nah, karena secara fitur umum si FlyDigi Apex 5 ini tuh kayak udah mentok rata kanan semua, jadi rasanya di video ini lebih cocok kalau misalnya gue bahas fitur-fitur yang emang adanya tuh di FlyDigi Apex 5 ini aja gitu ya. Jadi yang eksklusif bisa kalian dapetin kalau kalian beli si Apex 5 ini. Gue mau mulai dari layarnya yang menurut gue intuitif banget. Secara default dia bakal nampilin kayak semacam animasi GIF gitu, tapi kalau kalian tekan si tombol logo FlyDigi-nya agak lama, kalian bisa masuk dan akses settingan gamepadnya lewat si layar. Dan kontrolnya juga gampang banget, tinggal pakai analog atau D-pad-nya buat navigasi, dan pakai face button A sama B buat confirm atau back-nya. Nggak aneh-aneh lah pokoknya. Di settingan built-in ini, kalian bisa atur dari mulai mode gamepad, ganti koneksi dari wired ke dongle atau bluetooth, ganti config, ganti mode trigger, atur turbo atau mapping. Pokoknya kayak software yang ada di PC, tapi ya seperti yang tadi gue bilang, dibikin versi mininya. GIF yang ada di layarnya ini juga bisa diubah lewat software di PC. Jadi kalau misalnya mau kalian ganti-ganti jadi GIF lain juga bisa. Unik banget ya, semuanya tuh kayak bisa disetting lewat layarnya doang gitu. Dan terutama untuk buat ganti kayak mode koneksinya, karena biasanya kalau di gamepad lain tuh dikasih switch fisik di bagian belakang gamepadnya. Kalau di Apex 5 ini semuanya tuh kayak udah all-in-one di layarnya aja. Terus untuk adaptive triggernya, ini menurut gua seru banget sih pakainya. Kalau misalnya kalian masih belum familiar soal adaptive trigger itu apa, basically itu tuh kayak trigger yang ngasih force feedback dan bisa jadi feedbacknya ini beda-beda tergantung dari game yang kita mainin. Kayak misalnya kalau lagi main game shooter, triggernya ini bisa nge-mimic feel trigger senjata gitu. Let's say kalian pakai rifle, dia bakal kerasa kayak recoil auto fire. Kalau pakai sniper, dia bakal kerasa kayak bolt action trigger. Kalau pakai shotgun kerasa ada hentakannya gitu. Pokoknya bisa macem-macem lah. Terus kalau buat main game racing, triggernya ini bisa ngesimulasi pedal gas sama rem gitu. Dan untuk adaptive triggernya ini udah ada preset bawaan buat beberapa game. Kalian bisa lihat aja di softwarenya ini udah cukup banyak game yang support adaptive trigger dari si Apex 5 ini. Tapi kalau kalian main game yang belum disupport, itu bisa disetting secara manual walaupun emang jadinya nggak terlalu akurat ngesimulasiinnya. Cuman emang karena si Apex 5 ini triggernya itu adaptive trigger, jadi dia itu triggernya kayak analog gitu ya. Secara bawaan tuh full analog, jadi kayak travelnya 0 sampai 1 gitu ya. Tapi sebenarnya ada kok trigger lock-nya yang bisa disetting lewat settingan adaptive triggernya. Tapi sayang banget trigger lock yang dikasih dari software kayak gini tuh nggak bisa seenak trigger lock yang fisik. Kayak misalnya si Vader 4 Pro gua kan trigger lock-nya bener-bener bikin triggernya jadi mechanical micro switch. Kalau di Apex 5 ini kayak trigger lock biasa, dan bahkan kalau dipencetnya agak kenceng, dia bisa ngelewatin batas lock-nya. Nah, jujur ini tuh agak ganggu, terutama kalau misalnya kita lagi main game yang serius banget. Kalian tahu nggak sih meme yang kalau main game santai tuh sambil senderan, terus kalau lagi serius jadi agak maju gitu, agak ngebungkuk badannya. Itu sekalian kayak kita ngegrip gamepadnya juga jadi lebih kenceng gitu kan. Nah, karena itu jadi
jadinya kalau misalnya si trigger lock-nya itu dipencet agak kenceng, dia bakal ngelos dari si trigger lock-nya. Jadi gue pribadi sih prefer trigger lock yang fisik, kayak si Vader 4 Pro gua, terutama kalau buat main FC26 yang butuh input cepet dan berulang kali di triggernya buat ngatur sprint pemain gua. Kalau pakai trigger lock software si Apex 5 ini soalnya sering ngelos dan malah jadi nggak enak feel-nya. Dan akhirnya setelah gua testing buat main FC26 tuh, gua nggak suka gitu pakai si trigger lock yang suka ngelos-ngelos, jadi gua matiin akhirnya trigger locknya, kayak ya udah pakai trigger biasa aja. Jadi mungkin kalau misalnya kalian itu kayak gua yang lebih suka trigger locknya itu pakai mechanical micro switch, kalian bisa sih pakai si extra shoulder buttonnya ini, tinggal di mapping aja jadi trigger. Dan itu bukan satu-satunya hal yang gua itu kurang suka dari si FlyDigi Apex 5 ini. Kan tadi gua ada sempat mention kalau Apex 5 ini ada tension adjuster buat si analognya. Which is sebenarnya ada juga di Vader 4 Pro, dan gua bisa bilang mekanisme tension adjusternya Vader 4 Pro tuh jauh lebih convenient sih. Kalau di Vader 4 Pro kan kita cuma tinggal puter si ring yang ada di sekitar analognya. Kalau di Apex 5 ini kita harus buka cover depan gamepadnya, terus harus puter semacam tuas yang ada di samping analognya gitu buat ngatur tensionnya. Sebenarnya ini bukan masalah yang signifikan banget, karena memang untuk tension adjuster analog ini kan biasanya kita cuma nyeting sekali doang gitu ya, nyari-nyari sampai dapat pressure analog yang cocok buat playstyle kita dengan game yang kita mainin. Jadi kayak cuma tinggal buka sekali, atur sekali, tutup, terus udah gitu, lupain gitu kan. Tapi sayang aja sih, karena teknologi yang ring adjuster kayak di Vader 4 Pro itu kan udah ada, tapi kenapa nggak diimplementasiin di Apex 5 ini? Dan jujur ada satu lagi nih hal yang agak ganggu dari si Apex 5 ini kalau menurut gua, which is softwarenya yang khusus untuk Apex 5 dan Vader 5. Yes, bentar lagi bakal ada Vader 5, jadi kalau misalnya kalian menunggu-nunggu itu, tunggu aja ya. Itu dibedain dari yang Vader 4 Pro dan gamepad FlyDigi lain. Salah satu hal yang paling gua suka dari gamepad FlyDigi gua itu kan dia itu softwarenya universal gitu antar satu sama lain. Kayak misalnya Vader 4 Pro gua itu satu software sama Direwolf 3, Dunfox, dan bahkan softwarenya juga bisa buat ngatur cooler laptop FlyDigi juga. Tapi di Apex 5 ini softwarenya dibedain. Dia pakai FlyDigi Space Station versi terbaru yang memang secara UI gue ngerasa lebih keren dikit. Dan mungkin karena ada fitur-fitur baru kayak sekarang bisa buat ngatur lighting si charging docknya juga ya. Tapi kalau misalnya emang FlyDigi mau bikin software baru, gue rasa tuh ada baiknya kalau si software barunya ini bisa dibikin kayak bisa include yang FlyDigi Vader 4 Pro dan gamepad FlyDigi yang sebelumnya gitu. Supaya buat orang-orang yang kayak gue nih punya gamepad lamanya FlyDigi, terus punya gamepad barunya FlyDigi, itu nggak jadi kebanyakan software. Ya intinya software baru FlyDigi ini sebenarnya mirip-mirip aja sama software lamanya. Bisa buat mapping tombol, atur gyro, atur config, atur dead zone. Masih lengkap banget sih. Jadi secara software, walaupun memang software baru, gue rasa kayak nggak ada kekurangan secara fungsi dan fitur gitu ya. Tapi ya agak sayang aja sih, karena kenapa nggak di-include semua device-device lama dari FlyDigi di software baru ini? Dan gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas soal FlyDigi Apex 5 ini. Emang bener-bener gamepad yang secara teknologi, fitur, feel pegang, dan desain tuh mentok rata kanan semua. Mungkin emang ada beberapa hal yang perlu di-improve atau diubah, atau ya emang kurang cocok aja sama preferensi gua sih. Untuk harganya, FlyDigi Apex 5 ini ada di 2,2 jutaan untuk yang seri biasa, 2,7 jutaan untuk yang versi Wucheng Fallen Feathers, dan 3,6 jutaan untuk yang versi Evangelion. Dan untuk yang versi biasa sama yang Wucheng ini belum termasuk si charging docknya ya, jadi harus dibeli secara terpisah. Tapi setahu gua kalau kalian beli yang seri Evangelion, harusnya udah sama charging docknya sih. Di paket pembeliannya kalian bakal dapat si gamepadnya, dapat dongle Neuralink, dapat kabel USB-C, sama dapat kitab-kitabnya. Gua rasa lebih masuk akal kalau misalnya kalian mau ngambil Apex 5 ini tuh ambil yang versi biasa ya, yang warna putih, atau kalau misalnya pengen yang warna hitam ya ambil si yang Wucheng Fallen Feathers ini. Soalnya yang Evangelion tuh kayak jujur aja jauh banget beda harganya. Jatuhnya kayak keyboard Chilkey Slice 68HE yang kemarin sempat gua review, cocoknya buat fans berat Evangelion gitu ya. Nah, jadi apakah FlyDigi Apex 5 ini worth it di harga 2 jutaan ini? Jawabannya sih tergantung banget ya. Karena 2 jutaan untuk sebuah gamepad tuh bukan harga yang murah sama sekali. Gue bisa bilang gamepad ini worth it buat kalian yang bukan kaum mendang-mending alias bakal apresiasi semua teknologi dan fitur yang ada di gamepad ini karena emang sepremium dan selengkap itu fiturnya. Tapi sebenarnya si Vader 4 Pro ini juga udah bagus banget dan harganya tuh kayak hampir setengah
setengah harga si Apex 5 ini cuy. Gua pun kalau main FC26 kayaknya bakalan masih pakai Vader 4 Pro gua sih. Tapi kalau buat main game AAA, gua bakal pakai si Apex 5 ini. Soalnya adaptive trigger ini tuh gue baru pertama ngerasain dan emang kayak seru banget sih. Kayak gue main game racing pakai adaptive trigger atau main game shooter pakai adaptive trigger ini ngasih kayak keimersifan yang beda gitu. Jadi mungkin kalau kalian tipe orang yang main game AAA banget dan pengen experience yang jauh lebih imersif dan pastinya ada budgetnya ya, ambil sih Apex 5 ini. Tapi kalau misalnya kalian butuh gamepad yang buat main game kompetitif tapi pengen feel premium juga dengan harga yang nggak terlalu mahal, gue rasa si Vader 4 Pro ini masih jadi salah satu pilihan yang paling oke ya. Atau kalian bisa nunggu yang Vader 5 aja karena kayaknya bentar lagi masuk deh. Tapi menurut kalian gimana soal si FlyDigi Apex 5 ini setelah nonton video gue? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap si FlyDigi Apex 5 ini, khususnya yang versi Wucheng Fallen Feathers ya. Ini jujur keren banget sih desainnya, mantep banget. Kayak ya udah ini varian warna hitam, ini bisa gua kategoriin varian warna hitam cuy. Ini mantep sumpah desainnya. Link pembelian dari semua seri FlyDigi Apex 5 ini udah gua taruh di deskripsi di bawah semua. Jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung cek aja. Dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been my Tommy, and as always, peace out.